jiwa bagi seluruh Ulueko Nunukai yang telah meninggal dunia, selamatan jiwa para leluhur, orang tua dan seluruh keluarga besar yang telah meninggal dunia, selamatan jiwa Bapak Karolus Kaku. Kita berdoa agar Allah Bapa dalam surga, Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang Maha Rahim, karena belas kasih dan kerahimannya mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga mereka boleh diperkenankan untuk boleh menikmati kebahagiaan surgawi bersama para kudus di surga. Dan agar doa-doa kita berkenan kepada Tuhan, maka baiklah di alfa ini kita juga mengaku segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada hari Tuhan kita. semoga Allah yang berbelas kasih dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, malam hari ini kami semua berkumpul bersama keluarga ini. Kami mendoakan keselamatan jiwa arwah hambamu Bapak Vitalis Bawo yang telah Engkau panggil kehadiratmu 40 hari yang lalu. 10 orang yang meninggal dalam Kristus akan hidup bersama Kristus. Dan kepercayaan kami ini memberi harapan dan menambahkan hati kami dalam kedukaan keluarga ini. Dengarkanlah doa umatmu ini dan bukalah pintu surga bagi Bapak. Itu tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan,
sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi olehnya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Dan setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sekarang. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Lebih terasa pada anggota keluarga almarhum. Kurang dan lebihnya beliau pasti anggota keluarga tahu baik. Guru dan juga kepala sekolah ya. Tidak kepala sekolah ya. Kepala sekolah juga. Ketua stasi juga ya. Tambah lagi ketua stasi. Sosok Tuhan. Di malam kenangan ini saat kita mendoakan keselamatan kekal Bapak Vitalis Lawo setelah 40 hari atau 50 hari kepergiannya, kita diperdengarkan kisah Injil dari penginjil Yohanes tentang Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Ini adalah tanda kedua yang dibuat Yesus di Kana ini Galilea. Setelah tanda pertama juga oleh seorang pegawai istana Herodes yang anaknya lagi sakit. Sakitnya sakit demam. Karena di akhir dari bacaan ini tadi jawab mereka kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Sebab anaknya itu hampir mati. Yesus memang tidak langsung mengabulkan permohonannya, tapi malah sebaliknya, Yesus mengeritik dan mencelanya dengan berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yesus mengeritik dan mencela pegawai istana ini karena meskipun dia telah mendengar bahwa Yesus telah melakukan tanda dan mujizat pertama berupa air menjadi anggur, tapi toh dia masih meminta Yesus untuk langsung membuat tanda dan mujizat di depan matanya sendiri.
Mereka-mereka ini seperti Thomas ya. Lihat dulu baru percaya. Tapi luar biasa, meski mendapat celaan dan kritikan dari Yesus, ia tetap meminta, bersiteguh dalam permohonannya. Datanglah sebelum anakmu mati. Sesuatu yang istimewa. Dia menerima teguran itu dengan sabar dan menyadari bahwa bukan merupakan sesuatu yang istimewa baginya untuk kebal terhadap teguran firman Tuhan. Karena apa? Karena statusnya sebagai pegawai istana Herodes. Sebaliknya, menunjukkan sikap bersedia dikritik, bersedia diberitahu mengenai kesalahan-kesalahannya, dan tidak menjadi marah karenanya. Karena sesuatu yang baik dari dalam diri pegawai istana inilah, maka Yesus menyembuhkan anaknya. Pergilah, anakmu hidup. Keluarga, Bapak Mama, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya tertarik dengan tokoh yang satu ini, pegawai istana ini. Dirinya dan usahanya telah membebaskan anaknya dari penderitaan, menyembuhkan anaknya dari sakit. Saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dalam sosok yang satu ini. Disebutkan bahwa dia adalah pegawai istana Herodes. Menurut para penafsir kitab suci, mereka-mereka ini termasuk dalam golongan-golongan bangsawan, orang-orang besar di istana. Menarik bahwa dia yang masuk dalam golongan bangsawan ini tentu dengan sendirinya punya status yang baik dan pasti punya kuasa, ada bawahan dan lain sebagainya. Menarik bahwa sebagai seorang bangsawan yang punya bawahan, yang punya kuasa, dia justru datang kepada Yesus dan minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya dari sakit. Sesungguhnya dia bisa menyuruh bawahannya untuk pergi ke Yesus, menyampaikan permohonannya. 24 km bukan zaman sekarang ya. Dari sini kemana 24 km ya? Mungkin setengah jam, tapi zaman dulu baru di Padang lagi menggunakan kasih hewan dan lain sebagainya. Ini poin pertama, pesan pertama dari sahabat Tuhan kita malam ini, dari sosok yang dalam malam ini, pegawai istana ini, orang punya status, orang punya kuasa, tapi mau pergi berjumpa Yesus. Dan lagi status, kuasa, bahkan jarak tidak menjadi penghalang baginya untuk pergi menghormati Tuhan. Kalau kita masuk dalam diri kita tidak bisa omong tentang kuasa, tidak bisa omong tentang status ya, omong tentang jarak ya. Jarak bisa jadi penghalang bagi kita untuk pergi menyembah Tuhan. Meskipun dari sini sampai ke kapela. Banyak alasan yang menjadi lumpur lah, apalagi segala macam. Atau ini ke gereja, kendaraan tidak ada lah dan sebagainya. Jarak bisa menjadi penghalang bagi kita untuk pergi menghormati Tuhan. Kita belajar dari sosok yang satu ini, tokoh pegawai istana ini.
Kedua, mengapa dia mau melakukan perjalanan yang jauh, menanggalkan status dan kuasanya untuk pergi berjumpa dengan Yesus? Karena kasih sayang yang besar kepada anaknya. Karena dia mau supaya anaknya sembuh. Dia begitu mencintai anaknya, sehingga dia rela menanggalkan status dan kuasa, menaklukkan jarak, hanya karena kasih sayang kepada anaknya. Supaya anaknya hidup. Karena anaknya hampir mati. Bapak Vitalis yang kita doakan malam ini adalah Bapak yang juga sangat menyayangi anak-anaknya. Dari cerita-cerita anak-anaknya di malam yang ketiga kita tahu Bapak Vitalis ini sangat menyayangi anak-anaknya. Meskipun ada juga satu dua tamparan, satu juga lain anak-anak. Tapi saya yakin dia sangat menyayangi anak-anaknya. Karena itu, saya ingin mengajak kita semua dan terutama keluarga untuk berbangga akan sosok Bapak Vitalis yang kita cintai. Sambil tidak terlarut dalam kesedihan yang berkepanjangan karena kematiannya. Jangan takut bersedih karena kematian. Jangan takut dan bersedih karena kematian. Sebab apabila kita melaksanakan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik, menghormatinya, menyayangi sesama, percayalah hidup kita akan berakhir bahagia. Dan di akhir renungan singkat ini, saya punya sebuah cerita tentang kematian. Suatu ketika ada seorang janda yang sangat berduka karena anak satu-satunya meninggal. Bagaimanapun juga, setelah kehilangan suaminya tercinta, anak satu-satunya itu menjadi jantung kehidupannya. Sembari membawa jenazah anaknya sebelum kubur, wanita ini menghadap seorang guru bijak dan tabib yang sakti. Rupanya kedatangannya ini selain untuk mengadu juga untuk meminta ramuan sakti yang bisa menghidupkan kembali anaknya. Sang tabib tertegun melihat sang janda mengajukan permintaan yang mustahil itu. Bagaimanapun ahlinya dia dalam pengobatan, tentu menghidupkan orang meninggal adalah kemustahilan yang melanggar takdir Tuhan. Sang tabib itu mengetahui bahwa wanita di hadapannya ini tenggelam dalam kesedihan yang sangat mendalam, sangat terpukul karena kehilangan buah hati satu-satunya itu. Maka dengan rasa kasihan sang guru justru berujar, "Saya akan menghidupkan kembali anakmu, tapi saya membutuhkan sebuah butir biji lada hitam. Biji lada itu harus berasal dari rumah yang anggota penghuninya belum pernah ada yang meninggal." Maka dengan semangat 45, wanita itu langsung beranjak dari tempat itu dengan hati yang penuh antusias. Guru ini memang sakti dan baik sekali. Dia akan menghidupkan kembali anakku. Dia mendatangi sebuah rumah, mengetuk pintunya, dan bertanya, "Tolonglah saya sangat membutuhkan satu butir biji lada hitam. Maukah Anda memberikannya?" Pemilik rumahnya bilang, "Oh, boleh saja." Lalu dia bilang, "Anda ini baik sekali Tuhan. Tapi maaf, apakah anggota rumah ini belum pernah ada yang meninggal?" "Oh, ada, paman kami meninggal tahun lalu," jawab tuan rumah itu. Wanita itu segera berpamitan karena dia tahu bahwa
ini bukan rumah yang tepat untuk meminta biji lada yang dibutuhkannya. Dia mengetuk rumah-rumah berikutnya. Semua penghuni rumah dengan senang hati bersedia memberikan biji lada untuknya. Tetapi ternyata tak satu pun rumah yang terhindar dari peristiwa kematian sanak saudaranya. Ayah kami baru wafat, kakek kami sudah meninggal, putra kami kemarin tenggelam, putri kami dibunuh preman jalanan, dan sebagainya. Ipar kami tewas dalam kecelakaan minggu lalu, dan sebagainya. Kemanapun dia pergi, dari gubuk sampai ke rumah mewah, tak ada satu tempat pun yang memenuhi syarat tidak pernah kehilangan anggota keluarganya. Dia malah terlibat dalam mendengar atau terlibat dengan mendengarkan cerita duka orang lain. Berangsur-angsur dia menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam penderitaan ini. Tak seorang pun yang terlepas dari penderitaan. Dan di penghujung hari, wanita ini kembali menghadap sang guru dalam keadaan batin yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia mengucap lirik, "Guru, terima kasih. Saya akan menguburkan anak saya." Sang guru hanya mengangguk-angguk seraya tersenyum lembut. "Bersabarlah ibu. Sungguh kita semua akan diuji oleh Tuhan dengan kepapaan, dengan kekurangan, dengan bencana, dengan kehilangan, dengan rasa sakit, juga dengan kematian. Semoga Tuhan memberkati kita." Kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdiri dan melakukan iman kepercayaan kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Kristus putra yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.